Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahun ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah menjalankan semua perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama. Sesungguhnya orang yang bertakwa akan diberikan limpahan anugerah oleh Allah seperti ketenangan hati, ketenangan batin, kehidupan yang damai, yang tentram dengan sesama, serta berbagai anugerah yang datang dengan dimudahkan oleh Allah. Salah satu hal yang perlu saya sampaikan pada khutbah kali ini adalah bagaimana visi dan misi dalam kehidupan di dunia. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'alahu syamlahu wa atathu til akhiratu hammahu." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai pikirannya, menjadikan akhirat sebagai kesusahannya, menjadikan akhirat sebagai obsesinya, menjadi hidupnya, menjadikan akhirat sebagai tujuan perjuangannya, maka oleh Allah akan diberikan 3 anugerah. Yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan menjadikan kaya di dalam hatinya. Allah memberikan rasa kaya di dalam hati orang tersebut. Dan cita-citanya, artinya apa? Apapun yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, niatnya, tujuannya adalah kepentingan akhirat. Karena kepentingan akhirat, maka apa saja yang dia lakukan selalu diatur dengan ketentuan-ketentuan agama. Kalau benar ia jalankan, tidak benar ia hindarkan. Nah, orang yang pertimbangannya dalam segala hal aspek kehidupan, dalam setiap tindak langkahnya selalu mempertimbangkan kepentingan akhirat, anugerah yang pertama oleh Allah, Allah menjadikan rasa kaya di hatinya. Kaya hati dalam arti hatinya tidak akan dihinggapi kegalauan, tidak dihinggapi risau, gelisah, rasa khawatir, susah datang atau tentang masa depan yang akan dihadapi. Ini orang yang pikirannya akhirat terus. Kemudian anugerah yang kedua, wa jama'alahu syamlahu, dan Allah himpunkan. Artinya orang yang ikhlas senantiasa karena Allah, semua tindak langkahnya akhirat. Anugerah yang kedua,
orang ini akan mudah rukun, mudah baikan dengan orang-orang sekitarnya. Karena dia sendiri secara pribadi tidak akan gampang iri hati, dengki, dendam, apalagi menaruh kebencian di dalam hatinya kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang seperti ini sudah barang tentu mudah bergaul dengan orang lain, dan siapapun akan merasa senang dekat dengan orang seperti itu. Kita perhatikan guru-guru kita dahulu, ulama-ulama dulu, para buya, para kiai yang ikhlas karena Allah. Orang-orang dari berbagai lapisan datang kepada beliau-beliau, merasa nyaman, merasa tenang berada di sisinya, mudah rukun dengan siapapun. Ini orang yang ikhlas karena Allah. Kemudian anugerah yang ketiga, orang yang pikirannya selalu akhirat, pertimbangannya apapun yang dia lakukan dipertimbangkan dengan ajaran agama. Yang ketiga adalah wa'atat hudunya wa hiya raghimatun. Dunia akan datang kepada orang tersebut dalam keadaan hina. Apa maksudnya dunia datang dalam keadaan hina? Pertama, Allah memberinya rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Yang kedua, rizkinya datang dengan melimpah tanpa melelahkan pikirannya. Pikirannya tenang, pikirannya tidak gelisah, tetapi rizkinya dimudahkan oleh Allah. Yang ketiga, dunia memang datang dalam keadaan hina. Artinya orang seperti ini kadang-kadang sampai terhadap dunia yang dipersembahkan kepadanya. Kita sering mendengar ulama-ulama dulu yang bercerita kepada kita, didatangi si anu, pejabat atau orang kaya, mau menghantarkan uang sekian banyak, tetapi yang bersangkutan beliau-beliau guru kita tidak mau. Mengapa? Dunia datang dalam keadaan hina sampai ditolak-tolak. Dan anugerah ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang pikirannya adalah akhirat terus. Apapun yang dia lakukan, niatnya ikhlas, niatnya tulus semata-mata karena Allah, karena kepentingan akhirat. Ini misalnya, ini bukan berarti kita dilarang berbisnis, bekerja, bukan. Tetapi yang penting niat di dalam kita berbisnis. Misalnya ketika seseorang terjun di dunia bisnis, berdagang, membuka usaha, tujuannya apa? Pertama, kalau ada labanya untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau masih ada sisanya lagi untuk bersedekah kepada fakir miskin. Yang ketiga, kalau masih ada sisanya lagi mungkin untuk melengkapi ibadah-ibadah yang lain atau siapapun kerabat sanak famili. Orang walaupun aktivitasnya berbisnis tetapi niatnya karena Allah, itu berarti ibadah kepada Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW apabila menyampaikan sesuatu biasanya dari dua sisi yang berbeda. Tadi menyampaikan sesuatu dari sisi orang yang pikirannya akhirat terus. Sekarang sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Pertama, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai pikirannya, dunia sebagai obsesinya, dunia sebagai cita-citanya, dunia sebagai tujuan perjuangan hidupnya, apapun yang dia lakukan tujuannya adalah kepentingan dunia. Orang yang pikirannya dunia terus, oleh Allah akan diberikan 3 malapetaka, 3 ujian. Apa? Yang pertama, ja'alallahu kefakiran di antara kedua matanya. Artinya apa? Orang ini pertama tidak akan pernah merasa puas betapapun melimpah harta yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, karena adalah dunia. Orang yang pikirannya dunia terus tidak akan pernah merasa puas. Yang kedua, orang seperti ini biasanya akan selalu dilanda galau, risau, gelisah tentang rizki yang akan datang. Kalaupun dia punya harta,
cukup dimakan 1 minggu, orang ini akan galau memikirkan minggu depannya. Kalau uangnya cukup 1 bulan, galau lagi memikirkan bulan depan. Kalau cukup 1 tahun, galau lagi memikirkan tahun depan. Ini memang ukubah, akibat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang pikirannya hanya urusan dunia. Kemudian yang kedua, wa farraqa alaihi syamlahu. Allah cerai-beraikan dia dengan orang-orang sekitarnya. Orang yang pikirannya mencari dunia seperti harta, tahta, kekuasaan, itu biasanya berpotensi mudah bertengkar dengan orang lain. Dalam hatinya gampang timbul yang namanya penyakit dengki, hasud, iri hati, dendam, benci kepada orang lain. Mengapa? Karena memperebutkan dunia. Karena di dalam dirinya ada kebencian, ada hasud, ada iri. Dia gampang bermusuhan dengan orang lain dan orang juga tidak suka kepadanya. Ini akibat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menjadikan dunia sebagai cita-cita dalam perjuangan hidupnya. Kemudian yang ketiga, akibat yang diberikan Allah yang ketiga pada orang-orang yang hanya memikirkan dunia, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia yang datang kepada Allah yang tidak ditakdirkan tidak akan datang. Dia berusaha bersungguh-sungguh, bekerja keras, peras keringat, banting tulang, tidak kenal siang malam. Takdirnya tidak kaya, sampai bermusuhan dengan saudara dan tetangganya, tetap tidak akan kaya. Nah, dari sini saudara-saudara, pesan yang ingin disampaikan di dalam hadis ini. Pertama, kita ini perlu melakukan introspeksi. Apapun yang kita lakukan, apa sebenarnya motivasi, niat utama, tujuan utama? Apakah untuk kepentingan akhirat atau sebenarnya semata-mata kepentingan dunia? Ini perlu kita tata bersama-sama dari sekarang. Dan bagi orang yang setiap dia lakukan, aktivitas yang dia lakukan motivasinya adalah kepentingan akhirat, banyak anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya, seperti rasa kaya di hatinya. Kemudian mudah berhimpun, bergaul, rukun dengan siapapun, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Kemudian yang ketiga, yang ini adalah peringatan. Jangan sekali-kali menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita, cita-cita aktivitas kita, tujuan perjuangan kita. Mengapa? Akan diberikan 3 akibat oleh Allah. Pertama, akan dihinggapi rasa fakir di dalam hati, selalu galau, selalu risau, selalu gelisah. Kemudian berpotensi gampang bermusuhan dan dimusuhi oleh orang lain. Yang ketiga, yang didapat pun hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Dari sini mungkin juga perlu introspeksi bagi kita. Kalau suatu saat di hati kita ini ada perasaan risau, galau tentang rizki masa depan yang akan datang, jangan-jangan kita ini lupa terhadap cita-cita akhirat, kurang memikirkan akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.